Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada channel Hikmah TV. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat khususnya untuk saya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul apa babi tidak boleh dimakan. Judulnya, saya akan memberikan alasan-alasan kenapa daging babi tidak boleh dimakan. Ada orang yang menyatakan padahal daging babi itu enak loh. Ya. Saya akan mencoba menjelaskannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran dalam pembahasannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, alasan yang pertama yaitu dilarang oleh agama. Baik agama Islam, agama Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Di dalam kitab-kitabnya tercatat larangan memakan daging babi. Kita fokuskan ke agama saya, yaitu agama Muslim. Dan akan memaparkan beberapa larangannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Ma'idah ayat 3, dan surah Al-An'am ayat 145. Yang saya bacakan yaitu surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan yang lainnya. Saya fokuskan ke daging babi. Jadi daging babi udah jelas di dalam Al-Quran untuk umat muslim khususnya dilarang memakan dagingnya. Bicara tentang perintah atau larangan Allah tidak perlu harus terfikirkan dengan logika. Karena di belakang-belakang banyak kisah-kisah perintah atau larangan Allah yang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Salah satunya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang sangat tandus. Tak ada apa-apa. Dan juga kisah istri Nabi Muhammad SAW, Siti Zainab, yang harus nikah dulu dengan abidnya, yaitu Zaid. Dan banyak-banyak. Semua itu kalau dipikirkan tidak masuk akal. Tapi mereka hanya sami'na wa ata'na, mereka taat. Dan akhirnya Allah sukseskan, Allah bahagiakan mereka. Yang kedua, alasannya yaitu sebagai ujian. Nah, dari mana sumbernya? Surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Nah, pada ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang yang beriman itu akan diuji. Karena tugas hidup manusia itu diuji, dicoba. Sejauh mana keimanannya, sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujiannya lulus, dia mendapatkan surga. Dia mendapatkan
tanah kelahirannya, dia mendapatkan kampung halamannya yang dulu harusnya, yang dulu ayah kita lahir di sana, yaitu surga. Kalau gagal, maka dia masuk ke neraka. Kita lebih spesifikkan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi itu sebagai ujian. Karena banyak yang halal. Ayam, domba, sapi, dan banyak lagi yang lainnya yang Allah halalkan. Jadi simpulnya, kalau ada seorang guru membuat sebuah soal ujian dan ada ABC-nya, pasti yang salahnya 1, yang benarnya 3. Gak mungkin benar semuanya. Maksudnya pasti ada 1 yang salah. Gak mungkin benar semuanya dan gak mungkin salah semuanya. Harus ada salah 1 yang beda gitu. Nah, walaupun kalau semuanya dihalalkan, lalu di mana letak ujiannya? Nah, ujian itu terletak di daging babi. Seperti itu. Itu yang kedua. Kita mencoba secara logika sedikit. Salah satunya karena daging babi mempunyai efek samping. Salah satunya sumber penyakit. Jadi daging babi itu ada sumber penyakit. Katanya ada cacing pita lah dan lain sebagainya. Dan ususnya bocor sehingga ke dagingnya jadi bakteri. Nah, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau dagingnya disterilkan gimana? Kalau bisa steril, mungkin jawaban kedua, alasan keduanya nggak bisa dibantahkan. Yang kedua, efek samping yang kedua, mempunyai perilaku yang buruk dan bisa ditransfer pada pemakannya. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa makhluk-makhluk, hewan-hewan yang buas, yang bertaring itu diharamkan dimakan. Seperti itu. Perilakunya apa? Yaitu dia suka mendatangkan laki-laki lain untuk menggauli pasangannya. Datangkan orang lain, digauli pasangannya, supaya dia naik ke hasratnya. Setelah digauli orang lain, baru dia menggaulinya. Itu perilaku babi. Buktinya sudah terbukti, banyak orang-orang di luar sana yang suka tukar istri. Nah, seperti itu. Coba kita kan muslim, kita pemakan ayam. Sifatnya kita bisa lihat ya. Ayam itu mempunyai sifat, kalau berkeluarga, laki-lakinya tidak akan membiarkan lelaki manapun menyakiti atau mempergaulinya. Sampai mati dia. Sampai kalah dia mempertahankan. Nah, kenapa yang ini dipermasalahkan? Karena itu akan menjadi menghancurkan generasi kehidupan. Mungkin itu ulasan-ulasan saya.